Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam Pancasila. Pada pertemuan hari ini, kita masih membahas mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, marilah kita mengingat kembali apa yang menjadi tujuan pembelajaran di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada bab kedua ini. Adapun tujuan pembelajaran yang kita pelajari hari ini yaitu 1. Memahami dan menghayati isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, mensintesiskan alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, mengaplikasikan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Anak-anakku sekalian, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber motivasi dan inspirasi tekad, semangat, serta cita-cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan bangsa Indonesia. Untuk itu, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bangsa Indonesia sudah bertekad untuk tidak akan pernah merubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang harus kita ingat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kalian telah pelajari pada minggu yang lalu, yaitu memiliki 4 alinea. Dan telah kita pelajari apa makna-makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pertemuan hari ini akan kita pelajari yaitu pokok pikiran dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perlu anak-anak sekalian ketahui bahwa pokok pikiran di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya adalah perwujudan dari inti isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Untuk membahas lebih lanjut, mari kita uraikan satu persatu pokok pikiran di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, yaitu menyatakan negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran pertama ini merupakan salah satu dari tujuan yang ingin dicapai bangsa Indonesia yang tertera di dalam alinea keempat. Inti dari pokok pikiran yang pertama ini yaitu melindungi
bangsa Indonesia dengan berdasarkan persatuan. Kemudian mewujudkan keadilan sosial. Keadilan sosial dimaksud di sini adalah keadilan yang menyeluruh, keadilan di segala bidang, keadilan tanpa membeda-bedakan bangsa Indonesia. Pada pokok pikiran yang kedua, yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara Indonesia ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ini terasa sangat penting karena banyak persoalan-persoalan yang terjadi di negara kita ini karena persoalan keadilan. Maka dari itu, penting sekali di dalam pokok pikiran ini mengarahkan kepada mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada pokok pikiran yang ketiga, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berisikan bahwa negara yang berkedaulatan rakyat, yang meletakkan bahwa kekuasaan tertinggi di Indonesia adalah kekuasaan di tangan rakyat. Yang berdasarkan sila keempat, yaitu kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Jadi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dimaksud. Ini juga inti dari pembukaan pada alinea keempat. Negara kita berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Pancasila yang terkhusus yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang demokrasi, negara yang demokrasi. Selanjutnya, pada pokok pikiran yang keempat, menyatakan bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menjelaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Negara berdasarkan ketuhanan. Negara mengakui adanya ketuhanan. Negara mengakui adanya agama. Dan memberikan kebebasan kepada tiap-tiap warga negara Indonesia untuk memeluk agama dan kepercayaannya sesuai dengan berdasarkan kemanusiaan, tanpa paksaan. Karena keyakinan beragama merupakan suatu hak yang pokok, yang tidak bisa ada pihak lain yang memaksa. Jadi, itu merupakan salah satu hak asasi pokok yang diakui. Negara Indonesia pun mengakui bahwa negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memilih salah satu agama yang dia yakini, dan negara menjamin. Jadi, keempat pokok pikiran yang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada intinya yaitu mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.
Dan keempat pokok pikiran ini pada intinya yaitu terletak di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat, anak-anak sekalian. Adapun tujuan negara yang ingin dicapai berdasarkan suatu dasar politik negara, yaitu meletakkan persatuan dan kesatuan itu yang diutamakan untuk mewujudkan suatu kedaulatan. Mengapa? Karena kedaulatan akan dicapai dengan adanya persatuan dan kesatuan. Untuk itu, anak-anak sekalian, mari sedini mungkin kita mengutamakan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi maupun golongan demi terwujudnya negara Indonesia yang berkedaulatan. Tanpa adanya persatuan dan kesatuan, maka kedaulatan negara akan terpecah. Jadi, kita bertekad bangsa Indonesia untuk mengutamakan persatuan dan kesatuan sebagai dasar politik negara. Sampai di sini dulu. Semoga ringkasan apa yang Ibu jelaskan di hari ini dapat kalian pahami, kemudian dapat bermanfaat untuk mempelajari materi selanjutnya. Sampai di sini dulu. Anak-anakku sekalian, salam sehat, salam Pancasila, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.